Kenapa di tempat saya dia Malapa? Tempat kamu tidak gelap kah screen? Oh, oke sudah. Tadi tempat saya dia penampakan sedikit saja. Nah, mula sudah balik. Kenapa? Oke, oke sudah. Harap-harap tidak ada masalah lagi lah. Oke, saya lanjutkan. Jadi panjang dan perlu banyak em, kajian. Namun oleh sebab pada hari ini fokus utama eh, pelajaran ini adalah untuk belajar secara eh, mendasar saja, tidak secara spesifik. Meskipun pada pertemuan akan datang, saya akan mengubah pendekatan saya untuk menyampaikan, mengungsikan ini em, pelajaran. Bermula pada Jumat akan datang, saya akan ubah pendekatan bukan saja menyebut mengenai ringkasan ataupun secara ringkas penerangan mengenai penerimaan gereja Adventist dalam doktrin-doktrin yang akan datang, tetapi kita juga akan membahas sekurang-kurangnya satu atau dua isu yang timbul ataupun menjadi kontroversi dalam masing-masing doktrin itu. Seterusnya kita juga sudah tentu akan membahas refleksi. Oke, tetapi hari ini saya akan masih eh, pada pendekatan yang sama, yaitu hanya ringkasan daripada 28 doktrin. Oke, mari kita lanjutkan di eh, slide yang pertama. Seperti biasa, pernyataan doktrin saya bacakan. Dalam kemurahan dan kasih yang tidak terbatas, Allah telah membuat Kristus dan yang tidak mengenal dosa menjadi dosa untuk kita, supaya menghidupkan iman pada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus sebagai pengganti dan teladan. Iman yang menerima keselamatan ini berasal dari kuasa firman Allah dan merupakan karunia dari rahmat Allah. Melalui Kristus kita dibenarkan, diangkat sebagai putra dan putri Allah, dan dilepaskan dari kekuasaan dosa. Melalui Roh Kudus kita dilahirkan kembali dan disucikan. Roh memperbarui pikiran kita, menuliskan hukum Allah yaitu kasih di dalam hati kita, dan kita memperoleh kuasa untuk menghidupkan sesuatu kehidupan yang suci. Dengan tinggal di dalam Dia, kita mengambil bahagian dalam sifat ilahi dan memiliki kepastian keselamatan sekarang dan pada saat penghakiman. Jadi kesimpulannya, Gereja Adventist, Gereja Seventh-day Adventist meyakini bahwa kasih Allah yang luar biasa lah yang menyebabkan Yesus harus mati menanggung dosa manusia. Kematian Yesus di kayu salib untuk menanggung dosa kita menyatakan kasih Allah yang diklaim oleh Lucifer pada waktu pemberontakan di surga dan sampai pada saat ini, bahwa kasih Allah itu terbatas dan mengongkong. Kedua, keselamatan itu kita terima melalui iman yang ada pada kita, yang berasal dari kuasa firman Allah dan karunia dari rahmat Allah. Jadi Gereja Seventh-day Adventist meyakini bahwa keselamatan itu kita dapat terima melalui iman kita yang ada pada kita, yang bersumbernya daripada kuasa dari Allah itu sendiri. Yang ketiga, Gereja Seventh-day Adventist meyakini bahwa melalui Kristus kita dibenarkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita dinyatakan benar dan kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah hanya melalui Yesus Kristus. Yang keempat, Gereja Seventh-day Adventist meyakini bahwa melalui Roh Kudus
kita dapat dilahirkan kembali dan kita dapat disucikan. Kita dapat disucikan, kita dapat dilahirkan kembali. Caranya melalui usaha dan pelayanan Roh Kudus. Dan yang kelima, Gereja Seventh-day Adventist meyakini bahwa dengan tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, kita mengambil dalam sifat kealahan, sifat ilahi dan memiliki kepastian keselamatan sekarang dan pada saat penghakiman. Oke, jadi tidak banyak yang mau dinyatakan di sini sebab kita akan membahas lebih rinci lagi di pembahasan seterusnya. Tapi sebelum kita pergi kepada pembahasan seterusnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk kita semua. Saya catat di sini. Kamu tolong respon di chat atau di Facebook. Seperti biasalah. Pertanyaan saya pertama. Menurut kamu apa itu keselamatan? Sebab kalau kita bilang mungkin hampir-hampir sudah jatuh, tapi tidak jadi jatuh di jalan, itu pun selamat juga kan? Hampir-hampir kena langgar, tapi tidak sebab mengelak tidak kena langgar. Itu pun selamat juga. Tapi dalam konteks keselamatan dalam Alkitab, apa itu keselamatan menurut kamu? Oke, itu soalan pertama. Ada 4 sebenarnya ini, tapi saya cukup berikan 2 saja. Soalan yang kedua adalah, menurut kamu berapa jenis keselamatankah yang disebutkan di dalam Alkitab? Apakah keselamatan yang kita lihat dinyatakan oleh Tuhan di Perjanjian Lama, maksud saya pada waktu Adam dan Hawa memberontak, berdosa, dan kemudian Allah berikan protoevangelium, menyatakan protoevangelium itu Injil pertama kepada Abraham dan seterusnya tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Apa bezanya itu dengan keselamatan yang kita bilang keselamatan yang Yesus sudah berikan pada waktu Yesus disalibkan, dan pada waktu nanti kedatangan Yesus yang kedua kali dan kedatangan Yesus yang ketiga kali, maksudnya selepas milenium. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita jawab. Terima kasih sudah yang respon. Keselamatan harus konsisten dan bertahan dalam iman. Saya pikir iman ini ya, iman serta penurutan dalam Kristus Yesus. Jadi berapa itu keselamatan? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, atau bagaimana? Nah, ini hanya soalan pembuka minda untuk kita semua lah. Apapun, terima kasih atas respon-respon kamu semua. Kita lanjutkan untuk kita lebih jelas. Ada 2 pertanyaan lagi yang saya akan tanyakan nanti di semasa pelajaran yang disampaikan. Mari kita pergi di bagian yang pertama, ataupun sudah bagian yang ketiga sebenarnya, pertumbuhan di dalam Kristus. Kita ada berapa bagian ini? 5. Ada sekurang-kurangnya 7 bagian ini. Kita baru di bagian yang ketiga. Pertumbuhan di dalam Kristus. Kalau kita baca Efesus 5 ayat 25 sampai 27, kita akan mendapati bahwa jemaat Kristus harus bertumbuh di dalam kesempurnaan, kudus dan tidak bercela. Jadi tanpa panjangkan, satu sejak kesimpulan kita melalui Efesus 5 ini dan beberapa ayat yang lain, kita boleh lihatlah sebenarnya bahwa Tuhan meletakkan satu standar yang tinggi kepada manusia, kepada umat Tuhan. Untuk menerima keselamatan, mungkin kita bilang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ada standarnya. Standarnya apa? Yaitu harus sempurna,
harus kudus, dan harus tidak bercela. Wah, ini pun sudah muncul pertanyaan juga, kan? Saya eh, berusaha untuk tidak membahas lebih banyak satu-satu poin ini. Em, yang kedua, kalau kita pergi pula kepada Efesus 4 ayat 13, saya bacalah Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi eh, Tuhan menuntut jemaat jemaatnya ini ataupun kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen, untuk mencapai standar ini. Selain daripada dikatakan tadi sempurna, penerangan yang lain dalam Efesus 4 katakan mencapai kesatuan iman, mencapai satu pengetahuan yang benar akan Allah, dan mencapai kedewasaan yang penuh, dan mencapai tingkat pertumbuhan. Dan secara sederhananya kita dapat pahami ini, Allah mau kita kembali ke em, apa kita sebut karakter ataupun eh, image asal kita ketika Tuhan menciptakan kita. Seperti mana kita pelajari dalam proses penciptaan, Allah telah menciptakan kita sama seperti gambar dan peta Allah. Utamanya karakter lah itu. Di karakter kita dikatakan pada waktu itu sempurna, kudus, tidak bercela, dan sebagainya. Dan Allah ingin kita kembali ataupun manusia kembali kepada keadaan yang semula ini. Tetapi kita lihat dalam keseluruhan Alkitab menyatakan kepada kita bahwa manusia lahiriah merosot dari zaman Adam, kemudian merosot dan sampai sekarang kita melihat manusia lahiriah kita merosot. Karakter rohani kita, karakter Allah di dalam diri kita semakin merosot dan semakin hilang sejak pemberontakan manusia yang pertama. Tetapi kita memerlukan satu yang kita sebut sebagai pembaharuan batinia setiap hari. Walaupun karakter manusia ini telah merosot dari zaman ke zaman, tapi dikatakan Alkitab bahwa Tuhan telah merencanakan rancangan agar manusia ini boleh diperbaharui setiap hari. Sehinggalah mencapai standar ini. Dalam kitab yang sama, akan ada masanya nanti bahwa kita akan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Jadi bermaksud kita akan mengalami perubahan, kita akan diubahkan. Ini bukan waktu nanti Yesus datang. Banyak orang berpikir begini. Pada waktu Yesus datang, semua orang akan diubahkan. Apa yang diubahkan? Yaitu tubuhnya. Yang kurang, yang tidak cukup, yang sakit, yang tidak sempurna dari fisikal kita disempurnakan. Tetapi bagaimana dengan karakter? Banyak orang juga berpikir bahwa karakter orang juga akan disempurnakan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi saya ingin tekankan, walaupun ini adalah pembahasan di bab yang eh, di bab yang berapa sudah itu? 11 sebenarnya. Bab yang ke-11. Next lah, hari Jumat. Banyak orang berpikir bahwa pada waktu itu em, manusia akan diubahkan secara fisikal dan secara rohani.
tetapi ternyata yang diubahkan pada waktu itu hanyalah fisikal. Tiada lagi karakter atau rohani kita diubahkan pada waktu itu. Mungkin pada waktu ke kita hidup sebelum Yesus datang kita kurang percaya, kurang beriman, tapi cukup untuk diselamatkan, cukup untuk masuk dalam kerajaan surga, mungkin itu kita punya istilah. Kemudian Yesus datang, oke, disempurnakan, lalu masuk surga. Tiada istilah begitu. Ya, tetapi kita mengalami pembaharuan ataupun kita harus mengalami perubahan karakter itu, kita harus mengalami penyempurnaan karakter itu seumur hidup kita, selama kita hidup. Bukan pada waktu Yesus datang. Ini kita akan bahas lebih dalam nanti di bab yang ke-11. Oke, menurut 2 Petrus ayat 5-7 kita melihat ada kita sebut sebagai tangga Petrus di sini, ini mengenai pertumbuhan kerohanian ataupun pertumbuhan rohani bagi seorang umat Tuhan. Saya tidak mau banyak bahas juga ini, kita lihat ini dimulai dengan iman. Imanlah yang menjadi dasar kepada segala sesuatu. Bilang di dalam ayat keberapa itu? Kan setelah iman barulah iman ini membawa kepada kebajikan. Setelah ada kebajikan ada pengetahuan, so pengetahuan yang benar akan Allah. Bila ada pengetahuan yang benar akan Allah, barulah ada penguasaan diri. Setelah ada penguasaan diri munculnya ketekunan. Setelah ketekunan munculnya kesalehan. Setelah ada kesalehan munculnya kasih akan saudara-saudara, dan seterusnya kasih akan semua orang. Bermaksud kerohanian kita ini ada tahap-tahap pertumbuhannya. Jadi kesimpulan secara singkat dikatakan bahwa proses pertumbuhan orang Kristen meliputi proses penyelamatan atau penebusan atau pembenaran, justification, penyucian atau pembersihan, sanctification, dan pemulihan, glorification. Ini digambarkan sebagai telah dilengkapkan dan sekarang sedang diwujudkan dan akan nyata kemudian. Sebab itu saya tanya dari awal tadi, menurut kamu berapa keselamatan yang dinyatakan dalam Alkitab? Pada waktu Yesus mati, disalibkan, dimati, dan bangkit semula, itu juga kita anggap keselamatan. Kemudian pada waktu Yesus datang yang kedua kali, lalu membawa semua orang benar ke surga, itu juga keselamatan. Pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali, yaitu akhir daripada milenium, orang yang benar akan tetap sudah menerima itu keselamatan, itu juga disebutkan keselamatan. Kita melihat bahwa Alkitab secara konsisten hanya ada satu jenis keselamatan, yaitu bertentangan dengan upah dosa. Dikatakan upah dosa adalah maut. Sementara keselamatan adalah terhindar daripada upah dosa, terlepas daripada upah dosa, yaitu maut ataupun kematian yang kekal. Jadi berapa jenis keselamatan yang dikatakan dalam Alkitab? Hanya satu jenis. Keselamatan yang diusahakan oleh Yesus sewaktu mati dan bangkit, kemudian di kedatangan yang kedua masuk di dalam kerajaan surga, dan beberapa perkara yang lain, semuanya adalah keselamatan yang sama. Bercakap mengenai keselamatan yang sama, yaitu selamat ataupun bebas daripada hukuman dosa. Namun kita melihat pada hari ini secara spesifik sebenarnya, kalau kita ada waktu, cuma mungkin secara mendasar lah, bahwa dalam doktrin keselamatan ini ada 3 perkara yang ataupun 3 aspek yang kita sentuh mengenai keselamatan, yaitu justification, sanctification, dan glorification. Ini bercakap mengenai keselamatan pada masa lalu,
Keselamatan pada masa sekarang dan keselamatan pada masa akan datang. Jadi kita akan lihat ini. Eh, jadi kita lihat tadi bahwa kita harus bertumbuh, kita harus mencapai standar yang tinggi yang Tuhan sudah tetapkan ini, yang menurut kita mustahil untuk kita capai. Standar kekudusan itu mustahil kita dapat capai ini. Tetapi untuk mencapai proses pertumbuhan ini dan supaya kita selamat, maksudnya apa kita sebut, supaya kita eh, kenapa hilang di kepala saya itu perkataan. Maksudnya eh, termasuk dalam proses penyelamatan dan penebusan harus terjadi 3 perkara ini, yaitu justification ataupun pembenaran, sanctification, penyucian, dan glorification, pemulihan. Kita harus dibenarkan, kita harus disucikan, dan kita harus dipulihkan. Oke, kita pergi kepada bahagian yang pertama, yaitu keselamatan dan masa lalu. Yohanes 3:3 ayat 3:3 sampai 5, bahwa keselamatan itu diperoleh dilahirkan kembali melalui air dan roh. Apa itu dilahirkan kembali? Ataupun apa yang maksudnya dilahirkan dari air dan roh? Kita lihat, kita pahami di sini bahwa dilahirkan kembali itu bermaksud dilahirkan dari air dan dari roh. Dilahirkan dari air itu bermaksud baptisan. Bermaksud baptisan menjadi satu aspek yang penting dalam keselamatan juga. Dilahirkan dari roh bermaksud mengalami baptisan. Lahir dari air itu tadi, baptisan air yang kita buat 1 kali seumur hidup. Dan dilahirkan dari roh bermaksud baptisan roh. Baptisan air ini berlaku 1 kali sejak seumur hidup kita sudah cukup. Tetapi baptisan roh ini berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita. Itulah pembaharuan rohani kita. Oke, keselamatan itu hanya melalui Kristus saja dan manusia tidak dapat mengusahakan sendiri keselamatannya. Jadi kita lihat standar yang Tuhan letakkan untuk keselamatan ini terlalu tinggi untuk kita dan mustahil untuk dicapai oleh manusia. Kenapa mustahil? Sebab pertama, tiada usaha kita yang dapat yang kita boleh klaim, tuntut untuk menerima keselamatan itu. Kedua, keselamatan itu hanya didapat melalui Yesus Kristus saja. Dan yang ketiga, keselamatan itu kita boleh menerima keselamatan itu kalau kita menurut secara sempurna dan kita beriman secara sempurna. Tetapi pertanyaannya, siapa di antara kita yang dapat menurut secara sempurna dan beriman secara sempurna? Maksud saya sempurna di sini kan adalah penurutan yang tidak pernah melanggar 1 kali. Dari lahir sampai mati tidak pernah buat pelanggaran. Maka kita layak untuk tuntut untuk keselamatan. Tetapi nampaknya kita punya kecenderungan ini, kita lahir-lahir sejak terus melakukan dosa. Jadi sebab itu agak mustahil kita dapatkan. Meskipun begitu, keselamatan itu hanya kita dapat melalui Yesus Kristus. Nah, dari sini pun kita dapat muncul sudah beberapa pertanyaan-pertanyaan kan. Yohanes 16 ayat 8, kita melihat bahwa pertobatan itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam diri manusia. Mau tahu seperti yang saya kongsikan sebelum ini. Sebelum ini saya memahami, sebelum saya belajar teologi lah sebenarnya, saya memahami bahwa pertobatan itu adalah hasil usaha seseorang. Ketika dia mengambil keputusan untuk berubah, itulah pertobatan. Bermaksud hasil usaha itu
manusia. Tetapi ketika saya baca tulisan Ellen White dan seterusnya, saya baca Alkitab, bahwa pertobatan itu adalah pemberian Allah, agak susah saya paham ini. Agak lama, berapa tahun juga saya paham, terima dan pahami sebenarnya. Dan kita sudah jelaskan sebenarnya. Pertobatan itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, karena kalau bukan Roh Kudus yang menyentuh hati kita, kita tidak akan memiliki pertobatan yang benar. Pertobatan itu akan hanya sekejap saja. Kamu tahu ketika um, Nuh membangun Batra, sebenarnya bukan 8 orang saja yang buat itu bah pada mulanya. Banyak yang ikut sebenarnya. Tetapi mereka ikut, pertama mereka ikut sebab mereka takut. Waktu itu belum pernah terjadi air bah. Kedua, mereka heran, belum pernah terjadi. Hanya karena takut dan menjadi heran sebab mereka ikut membangun Batra itu. Tapi bukan karena iman dan bukan pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Tapi usaha mereka sendiri. Akhirnya lama-kelamaan mereka mulai tidak percaya. Nah, inilah yang terjadi jika pertobatan itu adalah hasil usaha kita. Tidak konsisten, tidak teguh, akan mudah goyah. Tetapi apabila pertobatan itu adalah hasil kerjaan Roh Kudus, pertobatan sejati itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Seterusnya, kita melihat em, pertobatan terjadi terlebih dulu, kemudian diikuti dengan baptisan, kemudian karunia Roh Kudus akan datang. Jadi harus bertobat dulu, baru dibaptiskan, barulah kita akan menerima karunia Roh Kudus. Sebetulnya tidak boleh dibaptiskan baru bertobat. Kalau ikut betul kan sebenarnya, kalau setakat pemahaman saya di dalam buku peraturan jemaat, tidak boleh seseorang itu dibaptiskan sebelum di, dibincangkan di komite gereja. Harus dibincangkan dulu apakah dia layak, maksudnya apakah boleh diterima dia dia punya baptisan. Tapi kita punya style budaya yang terbawa-bawa dari dulu adalah oke, siapa yang mau minta baptis angkat tangan. Oke, angkat tangan. Oke, bila yang angkat tangan bermaksud oke, hari Sabat ini dibaptiskan. Tetapi kita tidak menyelidiki apakah dia sudah benar-benar bertobat, apakah dia sudah benar-benar um, meninggalkan kehidupan lama dia, apakah dia sudah benar-benar memahami doktrin gereja kita. Jadi sebenarnya begitu. Inilah ini yang terbawa-bawa dari uh, kebiasaan yang lalu. Tapi kalau ikut betul, haruslah dipastikan, diselidiki dulu bahwa orang ini benar-benar sudah bertobat, barulah dia dibaptiskan. Jangan nanti gara-gara dia mau kawin itu anak anggota saja, dia minta baptis, tapi dia belum bertobat. Dia belum ikut kelas Alkitab ataupun belum memahami uh, apa yang gereja kita ajarkan. Sebab kalau dia dibaptiskan tapi tidak ada pertobatan dalam diri dia, sama juga Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu tidak ada pada dia. Oke, agak panjang nanti. Amsal 28 ayat 13 kita melihat dalam ayat ini bahwa pertobatan itu bermaksud mengakui pelanggaran dan meninggalkannya. Jadi bagaimana bagaimana pemimpin gereja ataupun ya pemimpin gereja mengenal pasti bahwa orang itu sudah bertobat atau tidak adalah pertama dia mengakui bahwa dia telah berdosa dan dia berjanji untuk meninggalkan dosa-dosa itu dan dia sudah tinggalkan dosa-dosa itu. Ini ada persoalan-persoalan juga, mungkin ada isu-isu juga yang timbul ya sebenarnya. Ada juga anak kecil yang anak yang baru tahun berapa minta dibaptiskan,
Tapi kemudian ibu bapak dia tidak benarkan, dan selepas itu dia tidak pernah dibaptiskan lagi. Tapi saya tidak mau menyimpang kepada pembahasan baptisan. Kita akan bahas lebih panjang di bab baptisan nanti. Seterusnya, pertobatan adalah pekerjaan Allah dalam diri manusia. Jadi sekali lagi, pertobatan itu adalah hasil usaha Allah itu sendiri, bukan hasil usaha manusia. Dan orang yang berdosa yang bertobat akan dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi topik yang pertama ini ataupun pembahasan yang pertama ini, keselamatan dan masa lalu, ini bercakap mengenai justification ataupun pembenaran. Apa maksudnya pembenaran? Pembenaran bermaksud kalau kita pergi di mahkamah, ada anggota kita yang belajar undang-undang ataupun ada di antara kita yang berpengalaman mengenai di mahkamah ataupun penghakiman, akan ada satu masa hakim itu akan mengambil keputusan, menyatakan keputusan itu sendiri. Dan pembenaran ini bermaksud Allah sendiri menyatakan bahwa betullah orang ini benar. Jadi pembenaran bermaksud dinyatakan benar oleh Allah. Oke, mungkin di dalam penghakiman, orang ini kesalahannya begini, 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 begini. Kemudian di pihak pembela mengatakan, betul, dia telah berdosa. Ini pelanggaran-pelanggarannya, tetapi ini pengakuannya, ini yang dilakukan, ini imannya dan sebagainya. Kemudian hakim ini memerhatikan dan dia katakan berdasarkan hujaan dan dipertimbangkan bahwa dia memang benar. Jadi meskipun masa lalu penuh dengan dosa, kelemahan, tetapi dibenarkan. Jadi orang yang berdosa, yang bertobat itu akan dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Dan dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi dibenarkan dengan percuma, tanpa usaha kita sekali lagi, tetapi hanya oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Saya mau ingatkan kepada kita dibenarkan ataupun kita dinyatakan benar di hadapan Tuhan bukan karena kita melakukan banyak kebajikan, banyak usaha-usaha yang penurutan, tapi hanya karena belas kasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kalau bukan Tuhan berbelas kasihan, berimanlah macam mana pun kita beriman, menurutlah bagaimanapun sempurna penurutan kita tidak akan dapat dibenarkan, dinyatakan benar oleh Allah. Tapi meskipun begitu, perlu juga itu perbuatan. Walaupun yang menyelamatkan kita itu adalah kasih karunia dan iman Yesus Kristus saja, dan kita terima keselamatan ini itu melalui iman, sia-sia juga kalau tiada buktinya. Saya masih ingat tren beberapa tahun yang lalu, tren tentang kalau kamu tidak kenal ini, kamu tidak tahu ini, jangan kamu mengaku begini. Misalnya, kalau di KB ada Gui Brothers, kemudian orang gambar, itu Gui Brothers. Dia katakan, kalau kamu tidak pernah masuk ini kedai, jangan kamu mengaku kamu orang KB, dia bilang. Mungkin kalau di sini Kinarut ada apa? Kita Sovela. Oh, mungkin orang gambar. Kalau kamu tidak tahu di mana ini, jangan kamu mengaku kamu orang Kinarut. Dan banyaklah macam-macam. Tapi saya tertarik dengan satu postingan yang tadi itu saya tidak terlalu tertarik waktu itu, tetapi saya tertarik dengan satu ini. Dia katakan dia gambar
dia post gambar ibu bapak dia. Kemudian dia tulis, jangan kamu mengaku kamu sayang ibu kamu kalau kemarin kamu kena suruh cuci piring, tapi kamu hantak-hantak kaki, dia bilang. Jadi kalau bilang mau bagi ucapan selamat hari ibu, saya sayang ibu, saya sayang ini itu, tetapi tanpa tindakan, uh, sia-sia juga. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Yesus, tetapi tidak ada penurutan yang menyatakan, membuktikan bahwa memang kita percaya kepada Yesus, sama juga. Kita selamat oleh iman, tetapi kita dihakimi oleh perbuatan-perbuatan kita. Jadi pertanyaan saya, apakah menurut kamu, sekali lagi ya, kita sudah melihat bahwa iman, kita diselamatkan oleh iman. Tetapi pertanyaannya adalah, menurut kamu apakah penurutan itu masih sebahagian daripada keselamatan ataupun langsung tidak mempengaruhi keselamatan kita? Sebab kita dihakimi oleh perbuatan. Dan Alkitab katakan bahwa hukum Tuhan itu akan menjadi dasar panduan penghakiman nanti di masa milenium. Oke, itu soalan pembuka minda saja untuk kita. Roma 1:7 kita melihat di sana bahwa orang yang dibenarkan oleh Allah akan menjalani proses penyucian seumur hidup. Jadi setelah Allah menyatakan bahwa kita benar di depan Tuhan, belum selesai di situ. Kita harus melalui satu proses yang panjang, bukan proses 1 minggu, bukan proses 1 tahun, tetapi proses seumur hidup kita. Kalau kita hidup 30 tahun, maka 30 tahunlah itu proses penyucian. Kalau kita hidup 70 tahun atau seterusnya, begitulah proses penyucian itu berlangsung dalam kehidupan kita. Roma 8:14-17, apabila kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, apabila kita dinyatakan benar oleh Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, apabila bercakap mengenai anak Allah, ya, anak ini bermaksud bukan secara biologi, tetapi secara rohani. Hubungan kita dengan Allah. Efesus 1:7, jaminan keselamatan diberikan kepada orang yang bertobat, dibenarkan, dan disucikan. Jadi macam mana cara supaya kita selamat? Pertama, kita harus bertobat, kita harus dibenarkan, dinyatakan benar oleh Allah, dan kita seterusnya harus mengalami penyucian. 1 Yohanes 5:12, jaminan hidup kekal diberikan kepada mereka yang menang. Jadi apabila disebutkan mereka yang menang, perkataan menang ini bermaksud proses penyucian ini adalah proses yang bukan mudah dan proses yang berkaitan ataupun proses mengenai kita melawan sesuatu. Jadi proses yang bukan mudah, yang susah. Apabila menang, barulah jaminan hidup kekal yang kita lihat juga sebahagian daripada ataupun hasil upah daripada keselamatan itu sendiri. Kesimpulan, pengalaman keselamatan dan masa lalu kita dimulai dengan pertobatan yang dimotivasi oleh kematian Yesus. Sekali lagi, pengalaman keselamatan kita dimulai dengan harus bertobat dulu. Apa itu bertobat? Kita ulang lagi, mengakui bahwa dia berdosa, mengakui dosanya, dan meninggalkan dosa-dosanya. Kalau dia mengakui tetapi masih dosa yang sama dia lakukan, dia belum bertobat. Yang dimotivasi, yang kita lihat dimotivasi oleh kematian Yesus, dan pertobatan ini hanya diberikan oleh Roh Kudus, hasil usaha Roh Kudus. Manusia yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan dibenarkan. Jadi apabila kita sungguh-sungguh bertobat, mengakui dan meninggalkan dosa kita, Tuhan akan menyatakan kita
memanglah orang ini orang yang benar. Tapi tidak cukup begitu, meskipun kita sudah dibenarkan, kita harus membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang sejati. Dan bukti iman yang dimiliki adalah buah-buah perbuatan yang sesuai dengan iman. Apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman atau tidak, itu dapat kita ketahui dari penurutan kita, dari buah-buah perbuatan kita. Hasil yang diperoleh atas proses pembenaran adalah penyucian dan diangkat menjadi anak-anak Allah, mendapat jaminan keselamatan dan menjalani kehidupan yang baru. Sekali lagi, apabila kita dibenarkan, kita akan disucikan. Dan apabila kita disucikan, kita akan menjadi anak-anak Allah. Dan apabila kita menjadi anak-anak Allah, kita mendapat jaminan keselamatan dan menjalani kehidupan yang baru. Bahagian yang kelima, pengalaman keselamatan dan masa kini. Jadi kita pergi kepada bahagian yang kedua, yaitu aspek yang kedua, yaitu sanctification. Betul, sanctification ataupun penyucian. Aspek pertama keselamatan tadi itu adalah justification, yaitu pembenaran, dinyatakan benar oleh Allah. Aspek yang kedua adalah sanctification, ya, atau penyucian. Jadi setelah kita bertobat, kita dibenarkan oleh Allah, dinyatakan benar oleh Allah. Setelah itu kita harus mengalami proses penyucian. Mari kita lihat. 2 Korintus 5:17, manusia diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baru. Mari kita baca. Ada sesiapa di Zoom yang boleh bantu saya baca 2 Korintus 5:17? Ada siapa-siapa? Saya buka. 2 Korintus 5:17. Apakah ada? Saya baca lah. Nah, selepas ini saya minta yang lain untuk baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi menjalani hidup yang baru. Kita diberikan peluang untuk menjalani hidup yang baru. Hidup yang baru bermaksudnya adalah hidup yang diperbaharui, karakter yang diperbaharui. Daripada karakter begini kepada karakter yang begini, daripada karakter yang jahat pada karakter yang berhasil ataupun buah-buah roh. 1 Tesalonika 4:3 dan 6 dan 7, Allah memanggil manusia untuk melakukan perbuatan yang kudus. Roma 6 ayat 19, kita lihat anggota tubuh harus diserahkan untuk dibawa kepada kekudusan. 1 Korintus 15:51 sampai 54. Tubuh kita akan diubahkan kepada kesempurnaan ketika Yesus datang yang kedua kali. Jadi mari kita lihat sekali lagi ditekankan bahwa pada waktu Yesus datang kali yang kedua, tubuh fisikal kita akan diubahkan. Tetapi karakter kita tidak diubahkan pada waktu itu. Yang diubahkan, karakter kita diubahkan bukan pada waktu itu, tapi sepanjang semasa kita hidup. Bukan juga selepas kita mati, tetapi semasa kita hidup, seumur hiduplah. Dan dalam seumur hidup kita ini, untuk mencapai standar yang kita sebutkan sejak awal tadi itu, dan untuk apa kita sebut tadi, mencapai standar dan untuk mengalami penyucian ini, maka kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengusahakan penurutan ataupun pembaharuan rohani dalam kehidupan kita. Hasil daripada usaha Roh Kuduslah sebenarnya. 2 Korintus 4:16, tabiat akan diubahkan setiap hari seumur hidup. Tabiat tidak akan disempurnakan atau diubah ketika Yesus datang kali yang kedua, tapi sudah harus menjadi sempurna sejak sekarang.
Jadi 3 kali sudah diulang. Mesti sudah disempurnakan sejak sekarang. Pada waktu kita mati, kalau karakter kita belum disempurnakan, bermaksud adalah itu keselamatan kita terima. Atau pada waktu Yesus datang kita masih hidup dan belum sempurna karakter kita, bermaksud belum, tidak selamat, tidak masuk dalam kerajaan surga. Tapi harus menjadi sempurna sekarang. Oke, ini ada saya sentiasa tergoda mau pergi pembahasan yang eh, boleh kita sentuh di bab yang seterusnya. Tapi kita akan sentuh ini di bab 11 lah. Tapi saya eh, tanyakan awal-awal lah. Menurut kamu, misalnya saya bagi contoh. Saya orang berdosa, tapi kurang berdosa sejak. Kurang jahat lah, kurang jahat. Kemudian Diakon Gasmin pun orang berdosa juga. Tapi dia paling jahat antara semua. Contoh saja, kurang jahat lah, lebih jahat lah dari saya. Kemudian sampai di surga ataupun pada waktu kedatangan Yesus, saya masuk surga, Diakon Gasmin tidak masuk surga. Adil atau tidak? Kenapa? Kenapa? Sebab pemikiran banyak orang, walaupun kita berdosa, em, oleh sebab berusaha menurut dan maksudnya kurang jahat lah, maka pada waktu kedatangan Yesus, Yesus akan mengubahkan karakter menjadi lebih benar. Tapi menurut kamu apakah adil? Kenapa yang lebih jahat ini pun tidak diubahkan waktu itu? Nah, jadi ini pertanyaan yang kita akan bahas lebih dalam nanti di bab eh, yang seterusnya. 1 Tesalonika 5:3, Allah menguduskan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi hasil usaha Allah juga. Galatia 5:22-23 mengatakan akan menghasilkan buah roh. Inilah yang disebut dengan tabiat atau karakter baru, buah-buah roh. Jadi banyak perkataan yang eh, sama saja maksud dengan penyucian. Ini sebagai proses penyucian. Baptisan roh bermaksud penyucian juga itu. Pemurnian pun penyucian juga. Jadi kalau pembenaran tadi itu kan satu pembenaran tadi adalah satu masa di mana Allah menyatakan kita benar. Sementara penyucian ini adalah proses umur hidup di mana kita diperbaharui setiap hari, kita diuji setiap hari sehingga kita kalau parang dari tumpul jadi tajam. Dan hasil dari penyucian ini akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Jadi apabila kita mengalami pengujian dalam kehidupan kita, kita akan sampai kepada satu level level kesempurnaan itu. Kita bukan saja um, diuji, ataupun kita bukan saja disempurnakan dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan penguasaan diri kita. Dan bagaimana penyucian itu berlaku dalam kehidupan kita? Itu adalah melalui kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita terlalu fokus bahwa masalah itu tidak baik. Maksud saya, masalah yang ada di dalam kehidupan kita itu sikit-sikit kasih salah Tuhan, sikit-sikit oh tidak Allah ini, oh sikit-sikit saya tidak mau percaya sudah, oh sia-sia lah ini sembahyang, sembahyang pun ada juga masalah. Tuhan sengaja mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji kita, untuk memurnikan kita.
memperbaiki kita, memperbaharui kita setiap hari. Ada satu tulisan Ron Nubuati yang saya ingat, saya tidak ingatlah di mana itu kutipan. Walaupun saya boleh rujuk sekarang, sebab saya simpan itu kutipan. Dikatakan bahwa proses pemurnian adalah proses yang paling menyakitkan, tetapi hanya itu saja satu-satunya cara untuk membuka sampah-sampah karakter dalam diri kita. Jadi sadar atau tidak sadar, banyak sampah-sampah karakter kita, banyak kecacatan karakter kita. Semakin kita belajar Alkitab, semakin kita belajar firman Tuhan, kita akan melihat semakin jelas kita punya kesalahan-kesalahan dan kecacatan itu. Tetapi oleh karena semakin jelas, maka semakin kita lihat, oh ini yang saya perlu perbaiki, perbaharui. Dan itu kita lihat, kita lakukan melalui penyucian. Roma 6 ayat 17, 18, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Jadi apabila kita dimurnikan, mengalami penyucian setiap hari, masalah-masalah cabaran kita hadapi setiap hari, maka kita akan mencapai satu masa di mana kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Dan pikiran kita ditaklukkan kepada Kristus. Oke, saya ada pertanyaan lagi. Aduh, banyak pertanyaan, kan? Tapi kamu respon, Mbak, di chat, walaupun secara singkat, atau di Facebook. Oke, saya ambil cerita Hawa. Hawa, bila kita sebutkan dia berdosa, pada waktu pertama dia pada waktu dia bergerak ke pohon kehidupan itu, atau yang kedua pada waktu dia sedang berpikir mau makan itu buah, atau yang ketiga sesudah dia makan baru kita sebut dia berdosa. Coba kamu jawab B atau C. Pada waktu dia sedang bergerak ke pohon kehidupan itu, ataupun B, waktu dia sedang berpikir untuk mau makan itu buah, ataupun C, selepas dia makan baru kita bilang dia berdosa. Coba saya lihat respon. Oke, banyak sudah komen sih di Facebook, tapi saya akan baca nanti lah. B, ada yang B, ada yang C, tapi saya lupa sudah pilihan jawaban tadi. Oh, waktu bergerak, B sedang berpikir, C sudah dia makan. Dulu saya pun berpikir bahwa kita dinyatakan berdosa apabila kita uh, lakukan itu dosa ataupun pelanggaran. Atau Hawa disebut berdosa apabila dia makan. Coba kita baca hukum yang ke berapa? Hukum yang ke-10 itu deh. Jangan mengingini. Kalau kita lihat hukum 10, satu-satunya hukum di dalam hukum 10 itu, 10 hukum yang ke-10 kalau saya tidak salah lah, hukum mengingini itu adalah satu-satunya dosa pikiran. Yang lain perbuatan. Menyembah, membuat patung, tidak menghormati orang tua, membunuh, mencuri, semua itu perbuatan. Tapi kalau mengingini itu bermaksud baru mau berpikir. Sudah berdosa. Tapi kamu tahu, tidak mudah untuk terima ini seperti mana yang saya waktu saya coba belajar ini tidak mudah. Kadang-kadang ada masalahnya adalah kadang-kadang ada pikiran-pikiran kita yang kita sebut terlimpas gitu saja. Tidak pasti. Boleh kita katakan di luar kawalan kita. Kita tidak mau berpikir tentang benda itu, tapi dia secara otomatis muncul di pikiran kita. Aduh. Tetapi saya berpikir dan
Sewaktu saya coba menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, saya menyadari bahwa cara pikir saya berubah secara perlahan-lahan ketika saya coba melakukan penyerahan dan mengisi pikiran saya dengan firman Tuhan saja. Kalau dalam masa 1 minggu tidak pernah coba belajar Alkitab, tidak coba mengisi pikiran dengan dengan benda-benda rohani, macam mana kita mau expect yang pikiran kita akan pikir surga saja? Misalnya, pikiran kita sedikit-sedikit terlimpas pasal kejahatan negatif yang kotor saja. Tapi macam mana kita expect ataupun kita berharap bahwa pikiran itu tidak muncul dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, kalau pikiran kita tidak pernah diisi dengan kebenaran. Jadi setelah beberapa lama saya merenungkan tentang topik ini, saya mendapati bahwa pikiran kita pun dapat ditaklukkan kepada Kristus. Keinginan kita pun akan ditaklukkan kepada Kristus apabila kita mengalami penyucian ini. Sebab itu saya sangat suka dengan askar, tentara, dengan badan beruniform lah. Kita ada Elde Elde Albert di sini. Saya tertarik dengan disiplin tentara badan beruniform lah. Luar biasa lah kan. Saya tidak, panjang masa saya mau ambil kalau begitu. Saya tertarik dengan disiplin ketenteraan ini. Alangkah baiknya kalau disiplin yang sama berlaku dalam kerohanian kita. Kalau saya lihat itu video dokumentari latihan komando, ada satu pernyataan dia yang saya betul-betul tertarik. Dia katakan ada satu masa di mana yang dilatih ini dia akan melebihi daripada kekuatan orang normal. Walaupun tubuh dia betul-betul tidak mampu sudah waktu itu, tapi ada masa di mana ada kekuatan macam mana saya mau sebut. Tapi saya tidak pandailah kasih terang itu, habis bukan saya punya bidang. Tapi itu berasal daripada disiplin yang luar biasa. Tapi alangkah bagusnya kalau disiplin yang sama dalam kerohanian kita. Sehingga akhirnya pikiran kita tidak sempat terlintas perkara-perkara yang kotor. Ini pun berlaku diubah melalui proses penyucian. Banyak panjang masa. Matius 5:48, manusia menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan di dalam kasih, yaitu kasih agape. Yohanes 15 ayat 5, kita boleh menjadi sempurna, yaitu berbuah banyak kalau kita hidup di dalam Kristus. Efesus 4:13, setiap orang yang akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Manusia dapat memilih yang baik, menjadi kudus dan tidak bercacat, penuh dengan buah kebenaran. Maksudnya manusia diajak untuk hidup suci, dan ini oleh karena Kristus dan Roh Kudus tinggal dalam diri manusia tersebut. Dan hasilnya adalah memiliki tabiat seperti ilahi, kasih agape ya. Dan proses penyucian adalah proses yang dinamik dan berkesinambungan setiap hari. Jam 8:48 saya percepatkan. Poin yang ke-6, pengalaman keselamatan dan masa mendatang. Kita sudah bahas mengenai justification, pembenaran. Kita sudah bahas mengenai sanctification, penyucian yang harus berlaku dalam kehidupan kita seumur hidup. Sekarang kita akan melihat glorification, yaitu pengalaman keselamatan dan masa akan datang. Di Ibrani 9:28 kita melihat Kristus akan datang untuk kali yang kedua untuk menganugerahkan keselamatan kepada manusia. Dan inilah keselamatan yang sungguhnya, yaitu keselamatan secara fisik dan hidup yang
kekal. Roma 8 ayat 11 kita melihat semua oknum kalahan akan turut membangkitkan orang yang benar yang telah mati. Jadi pada waktu Yesus datang, orang yang benar akan dibangkitkan. 2 Korintus 3:18 kita melihat kita akan diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Ini pun ada pembahasan yang lain nanti. Matius 19:28 kita lihat ini yang disebutkan dengan penciptaan kembali ataupun recreation. Mana orang yang benar yang mati akan dibangkitkan dalam tubuh yang kekal, dan orang benar yang masih hidup akan diubahkan ke dalam tubuh yang kekal. Stuck sudah saya punya, saya tidak tahu line saya yang kurang bagus atau macam laptop. Tapi harap suara saya tetap kedengaran lah. Dengar, Apabila Pastor. apabila bercakap mengenai kebangkitan, ini pun kita akan bahas di bab yang akan datang, tapi menyentuh sedikit saja. Kamu tidak tertanya-tanya kah macam mana kebangkitan ini akan berlaku? Kalau yang orang yang mati kemudian dia dikuburkan, kemudian mereput dan tinggal tulang, itu agak mudah untuk kita terima kebangkitan itu. Ya, lebih mudah kita gambarkan. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang mati dan dia mati sebab dibunuh ataupun karena bom atau sebagainya, sehingga ataupun yang kremasi, yang dibakar, sehingga mungkin bagian tubuhnya di sana yang satu, di sana yang satu, yang satu di sana, ataupun oleh kena bom mungkin tidak ada sudah tubuh yang tidak sudah bentuk tubuh, atau yang dibakar kremasi jadi tinggal habuk lagi. Kamu tidak tertanya-tanya macam mana kebangkitan itu berlaku untuk begitu juga pula. Jadi ini adalah perkara yang luar biasa, dan ini disebutkan sebagai recreation. Masih orang yang sama tapi diciptakan kembali. Bukan orang yang lain, bukan karakter yang lain, karakter yang sama, orang yang sama, cuma physical yang berbeza. Mungkin wajah masih sama lah, sebab Alkitab katakan kita masih kenal orang-orang di sorga. Orang yang benar yang mati akan dibangkitkan dalam tubuh yang kekal, dan orang yang benar yang masih hidup akan diubahkan ke dalam tubuh yang kekal. 1 Tesalonika 4:14-17 kita melihat proses kedatangan Yesus kedua kali. Orang benar yang mati akan dibangkitkan, dan orang benar yang masih hidup akan diubahkan, dan semua bersama-sama diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kamu tahukah berapa lama dari bumi ke sorga? Berapa lama kita mau pergi melakukan perjalanan dari bumi ke sorga? Ini pun kita akan bahas di pertemuan akan datang. Jadi jangan lupa ikut semua itu, ini pertemuan. Dikatakan bahwa dari bumi ke sorga kita memerlukan 1 sabat, 1 minggu itu masa baru sampai sorga. Wah, luar biasa. Jadi glorification inilah bahagian yang keenam, bahwa apabila kita bertobat dan kita dibenarkan oleh Tuhan, itu justification, saya ulang-ulang di perkataan, dan kemudian kita mengalami penyucian, pemurnian ataupun sanctification, sehingga kita mencapai satu level yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Semua proses ini akan membawa kita kepada satu yang kita sebut sebagai glorification, kesempurnaan ataupun kemuliaan. Jadi satu perkara yang indah kita renungkan. Kehidupan kekal tanpa dosa secara fisik baru akan diberikan ketika Yesus datang kali yang kedua.
Saat itu manusia akan menerima kehidupan yang suci, dunia yang suci. Inilah glorification, pemuliaan. Kesimpulan, banyak yang kita mau bahas ini, seperti yang saya nyatakan lebih awal, tetapi cukuplah em, sebahagian daripada pembahasan ini sudah kita sentuh lah. Pertama, ketika manusia berdosa, bertobat, maka dia akan mengakui dosa-dosanya dan meninggalkannya dan berbalik mengarah kepada Yesus. Apapun dosa kita, yang menurut kita besar, yang menurut kita dosa yang eh, kecil, semua harus kita akui dan kita tinggalkan. Maksudnya bertobat. Kedua, setiap manusia yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan mendapatkan jaminan hidup kekal. Dan keselamatan ini harus dipertahankan seumur hidup. Pertanyaan saya sekali lagi, apakah kita sudah diselamatkan atau belum? Dan saya sambung itu pertanyaan saya tadi. Pada waktu Yesus disalibkan, itu adalah usaha menyelamatkan ataupun usaha menebus. Kalau kita katakan itu adalah usaha menyelamatkan, yang hanya memberikan kepada kita keselamatan, untuk apa lagi kita di bumi? Kenapa tidak langsung di surga? Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan. Ada satu posting baru-baru saya lihat dari bukan denominasi Kristen, dia katakan, orang Kristen ini bilang mereka sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi masih lagi di bumi, belum masuk surga, belum masuk surga, dibilang. Coba kamu respon. Manusia yang ketiga, manusia yang sudah bertobat dan dilahirkan oleh air dan roh, di baptisan dan baptisan roh, akan mengalami proses penyucian seumur hidupnya dan yang mengarah kepada kesempurnaan seperti Bapa yang adalah sempurna. Glorification. Jadi sekali lagi saya ulang kali yang terakhir pada kelas hari ini, pertemuan kali ini, bahwa manusia itu harus dulu bertobat. Setelah bertobat barulah dia dibenarkan, justification, barulah dia mengalami penyucian, sanctification, dan penyucian ini akan membawa dia kepada pemuliaan ataupun glorification. Yang terakhir, kehidupan kekal secara fisik hanya akan diberikan kepada manusia ketika Yesus datang yang kedua kali, dan Tuhan akan membangkitkan orang benar yang mati dan memberikan tubuh kekal pada mereka dan mengubah orang benar yang masih hidup untuk memiliki tubuh kekal. Sekali lagi mari kita ingat bahwa yang diubahkan pada waktu Yesus datang kali kedua adalah fisik kita saja. Tapi karakter kita diubahkan selama kita hidup, bukan pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Jadi sekian saja pembahasan hari ini. Walaupun sudah jam 9 kurang 2 menit, kita ambil masa juga untuk sedikit tanya jawab lah. Jadi sekarang saya serahkan kepada pemimpin acara untuk pimpin kita dalam tanya jawab ini. Oke, em, terima kasih Pastor dengan pelajaran eh, bab yang ke-10 ini. Begitu menarik sekali dan eh, saya percaya banyak yang kita dapat di dalam pelajaran ini, dan ada juga pertanyaan yang kita tanya di dalam pelajaran ini. Saya percaya kita ada pertanyaan tersendiri. Dan kalau sekiranya ada, kita bagi masa juga di sini untuk bertanyalah, sama ada di YouTube, di Facebook, ataupun di Zoom ini. Mungkin kalau di Zoom, kalau dia tidak tulis dalam itu chat sana,
dia boleh terus on mic dan dia terus cakap lah, kan Pastor? Betul. Ya, persilakan. Cuma saya tidak nampak yang ada di YouTube dan yang ada di Facebook. Cuma Pastor mengkali boleh nampak ini. Ya, Masa saya tidak. Nah, setakat ini belum ada di YouTube. Saya saya nanti update. Saya kirim di chat. Sementara di oke. Zoom kasih duluan lah buka pertanyaan. Oke, oke, kita buka kepada semua audiens lah di Zoom ini. Kalau kalau saya tengok di sini, belum ada soalan ini, Ya, belum ada soalan. Cuma dia punya semua feedback daripada apa yang Anda tanya tadi awal-awal. Oke, kalau tiada, kalau tiada juga satu Pastor saya punya persoalan sini. Boleh gak itu Pastor? boleh boleh. Saya pula dia mau menjual. Oke, langsung. Em, eh, mana sudah itu yang saya tulis-tulis itu? Oke, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dan adakah tahap-tahap yang kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan? Jadi, no. Pertama, pertama tadi adalah em, Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, oleh Yesus lah. pertama, Oke, yang kedua, adakah tahap-tahap yang kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan? mau kembali itu atau sebelum saya apa saya buat rujukan sekejap, saya ambil satu ayat, saya buka buka dulu yang ada di Zoom, mungkin ada yang mau bagikan pandangan. Saya buka Alkitab dulu sekejap. Ada? Mana sudah itu ayat? Jadi yang mau on kah di Zoom supaya kita ada apa kita sebut em, ada interaksi. Tidak, tidak kah? Oke, saya sudah. Oke, Oh, jadi oh. jika jika tidak ada yang mau respon ini pertanyaan yang cukup bagus dan sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga dari beberapa waktu yang lalu. Pertama, macam mana kita tahu bahwa yang kita ini sudah dinyatakan benar oleh Allah? Em, Setakat ini yang saya boleh paham, eh, setakat mana yang saya pelajari sekarang ini di doktrin yang ke-10 ini, eh, kita tidak dapat mengetahui yang kita sudah dibenarkan atau belum. Sebab penghakiman itu belum, eh, maksud saya kita tidak secara langsung belum terlibat dengan itu penghakiman. Dan kita tidak tahu, kalau kalau di mahkamah kita harus berada di masa persidangan itu supaya kita
menyaksikan sendiri itu hakim mengatakan, oh benarlah ini orang-orang yang benar. Cuma kita hanya dikatakan terlibat dalam proses penghakiman itu di masa milenium bahkan. Jadi saya cenderung memahami dan melihat, kecuali ada yang belum ayat Alkitab ataupun penjelasan yang belum saya sampai untuk pelajari lah. Tapi setakat ini saya memahami dan cenderung memahami bahwa kita kita tidak dapat mengetahui apakah kita sudah dibenarkan atau tidak. Tetapi sebenarnya itu tidak berpengaruh kepada kita punya keselamatan. Yang penting adalah bagaimana kita sudah bertobat, dalam maksud sebenar bertobat tadi itu, dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kita beriman kepada Tuhan, dan kita menjalankan iman itu sesuai dengan menjalankan penurutan kita sesuai dengan iman kita. Yang kedua adalah mana tadi itu? Adakah tahap macam mana yang kedua itu diakon, saya macam kurang jelas yang kedua. Macam mana yang kedua itu mengenai keselamatan? Adakah tahap-tahap yang kita Oh, saya kurang paham. Adakah tahap-tahap yang kita tahu yang kita sudah diselamatkan? Yang saya paham tadi, macam mana kita tahu yang kita sudah diselamatkan, begitu kan? Oh, keluar sudah. Saya pikirkan kita perlu kembali kepada apa yang sudah dijelaskan sebentar tadi, bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus kita sudah diselamatkan. Jadi saya sebab itu saya masih kurang paham apa yang disampaikan dari pertanyaan ini. Apapun tunggu apa masuk kah? Oke, ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi, adakah konsep pengadilan dan pembicaraan dalam investigative judgment samakah dengan mahkamah dunia? Saya percaya tidak juga sama, cuma mungkin ada konsep yang sama, ada dinyatakan ada pembela lah, ada hakim, yaitu Allah sendiri, ada pendakwa, ada apa dia bilang, ada pendakwa, ada pembela, itu yang banyak disebutkan lah. Tapi saya pikir ini kita hanya akan sebutkan, kita paham lebih dalam nanti di bab yang ke 27. Jadi supaya saya pun tidak salah jawab, dan saya sempat buat rujukan yang lain. Oke, nantilah bab 27 lah kalau yang ini. Jadi Diakon Gasmin tadi itu, apakah tahap-tahap yang kita tahu yang kita sudah diselamatkan, ini macam masih kurang jelas. Saya masih kurang paham. Oke, Pastor, macam yang tadi yang Pastor, saya tidak boleh rujuk, Pak, yang tadi yang Pastor katakan. Ada kita ini ada sampai ke tahap yang ada satu tahap yang menyatakan bahwa kita itu diselamatkan, Pak. Jadi macam mana kita tahu tahap-tahap itu? Oke, mungkin kita kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama. Menurut kita keselamatan itu apa? Berapa jenis keselamatan? Um, Sudah pertanyaan dikatakan tadi bahwa 3 itu jenis keselamatan.
hanya ada satu keselamatan. Ya, tadi mula-mula Ah, ada 3 jenis keselamatan, tetapi melalui Yesus ada satu saja keselamatan. maksud 3 jenis keselamatan yang mana? Yang mana satu? Yang awal-awal tadi pastor tuh bahas, cakap awal-awal tadi. Itu bukan. Kita hanya bilang 3 aspek keselamatan gitu, justification, Nah, sanctification, dan glorification gitu kan. Itu betul. Jadi itu kita dalam pelajaran dalam Alkitab dan dalam uh, buku delapan doktrin kita itu dia tidak menyebutkan 3 aspek ini sebagai keselamatan, tapi aspek dari keselamatan, 3 hal dari keselamatan itu sendiri. Bagaimana keselamatan itu kita terima. Ya, lebih kurang begitulah itu kan. Jadi pertanyaan tadi, apakah tahap-tahap yang kita tahu kita sudah diselamatkan? ya, mungkin mungkin ada tahap dia, Hmm. Mung- mungkin ada tahap dia yang kita sendiri tahu bahwa wah, Oh, saya tidak. saya sekarang sudah di tahap yang sudah diselamatkan. Oh, bermaksud kalau begitu tuh memang uh, jelaslah yang kita maksudnya manusia ini tidak ada pengetahuan mengenai penghakiman yang benar dan keselamatan yang benar itu, meskipun kita sudah pelajari 3 aspek keselamatan tadi itu, eh, dibenarkan, disucikan, dan dimuliakan, tetapi kalau manusia sendiri kita tidak akan pernah tahu selagi belum masa itu penghakiman di surga. Selagi kita tidak berada di masa penghakiman waktu milenium itu. Jadi kalau ditanya apa tahap-tahap yang kita boleh apa kita sebut sehingga kita boleh mengatakan yang kita sendiri ataupun orang lain itu sudah selamat atau belum, ternyata tidak adalah kan, tidak adalah itu kan. Tetapi yang penting adalah bagaimana Ya kita adalah. mengusahakan untuk keselamatan kita sendiri lah. Oke, ada lagi? Itu, itu siapa pastor? Harap pada nggak mandi kago. Ya, tulisan Google Form lah supaya lebih banyak. Ya, Oke, jadi tidak ada, sudahlah kan, jam 9 sudah. Kita sembilan sambung di tiga belas. low battery sudah mulai. Oke, Saya becas sudah saya punya handphone pacar. saya punya pun 12% lagi nih. Ini eh, apa? Telepon. Oke, eh, saya pun perlu Jadi bersedia sebenarnya untuk lebih tepat, lebih bersedia menjawab itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi em, harap-harap yang lain boleh jawab itu kuis dan sampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui kuis ataupun kepada langsung saya ataupun langsung kepada pemimpin acara pun boleh juga. Oke, saya teruskan kepada terima kasih. Diakon Gasmin kalau masih ada kata-kata terakhir sebelum berdoa. Oke, kata-kata terakhir. Em, Terima kasih kepada semua yang tahan tukul untuk belajar 28 doktrin ini ataupun review 28 doktrin ini. Sebenarnya 28 doktrin ini kita sudah belajar juga ini, sebelum-sebelum ini saya saya rasa ramai yang sudah belajar ini karena buku-buku itu ada dijual pada sebelum-sebelum ini, dan saya rasa sekarang pun saya percaya sekarang pun masih ada dijual itu 28 doktrin. So, em, sebenarnya 28 doktrin ini begitu penting yang kita ketahui ataupun kita dapat
dapat mengetahui kepercayaan sampai 28 kepercayaan yang Seventh Day Adventist ini percaya. Dan untuk malam ini terima kasih kepada semua yang ada di YouTube, yang masih bertahan di Facebook dan juga ada di Zoom. Dan sebentar nanti sebelum kita berpisah, kita mohon Pastor untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami sudah selesai untuk ulang kaji, belajar development doktrin. Dan pada hari ini kami sudah sampai di bab yang ke-10 mengenai pengalaman keselamatan. Dan berkati kami supaya apa yang sudah dipelajari membuat kami bertumbuh dalam iman dan karakter kami akan Tuhan. Dan kami mengucap syukur sebab Tuhan sentiasa memberkati kami, dan kami menyadari pada hari ini sekali lagi bahwa bukan karena usaha kami, tetapi hanya karena iman Yesus Kristus, kasih karunia dan iman Yesus Kristuslah yang membuat kami dapat diselamatkan. Kami akan beristirahat, Tuhan terus berkati kami dalam jam istirahat kami pada hari ini. Tuhan berkati setiap satu yang mendengarkan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan berikan pada mereka berkat yang Tuhan sudah janjikan pada mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang penat Engkau berikan kelegaan, yang bermasalah Engkau berikan jalan keluar. Dan apapun pergumulan mereka, Tuhan yang mendengar. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, selamat malam semua yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, dan ada di Zoom. Kita berjumpa Selamat lagi malam. pada malam Jumat ya. Terima kasih. Selamat malam. Bye. Terima kasih.